Mari saudara kita berdoa minta Roh Kudus pimpin. Roh Kudus, kami sudah datang ke hadiran Bapa. Kami membuka hati lebar-lebar untuk diisi kebenaran firman-Mu, diajar, dibimbing, disingkapkan, sehingga kami boleh sama-sama mengerti kebenaran-Mu. Roh Kudus, mari ambil alih jam pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, biar Engkau yang kuasai hati, pikiran maupun kata-kata yang keluar dari mulut hamba. Engkau urapi sehingga sungguh menjadi berkat. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang mau merusak konsentrasi kami sehati patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari tengah-tengah kami, segala penghalang apapun, kami hancurkan itu, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Allah bekerja, berkarya lebih lagi, dan berbicara pribadi lepas pribadi. Karena Roh Kudus yang paling maha tahu keadaan kami masing-masing. Inilah doa kami Bapa, kami siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang passion dengar firman katakan amin. Oke. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Di sini semuanya yang sudah dibaptis lama atau yang belum dibaptis atau yang baru dibaptis. Ada yang di sini langsung sudah masuk ke surga? Kita masih hidup di dunia ya, belum ya, kita belum masuk ke surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kita pasti menghadapi masalah. Selagi ada manusia, di situ ada masalah. Amin. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi pikiran kita, perbuatan, apapun yang kita lakukan itu cenderungnya berbuat dosa, cenderungnya berontak kepada Allah. Nah, saudara, kita sudah belajar firman kisah Gideon ya, udah beberapa 2 kali, ini ketiga kali. Nah, Gideon pun menghadapi masalah. Masalah papanya, berhalanya sudah dibereskan. Tapi masalah belum selesai, masih ada. Masalah apa itu saya bacakan buat saudara, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Di situ ada masalah, yaitu seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Nah, ini masalah berikutnya, yaitu menghadapi musuh. Orang-orang Midian, orang-orang Amalek yang kumpul ingin menyerang, ingin menjajah, masih menindas bangsa Israel. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka masih menghadapi musuh. Tapi Tuhan berjanji kepada Gideon bahwa Ia pasti bisa mengalahkan musuh. Nah, saudara, kita yang sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga berjanji, ada di Alkitab, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pun akan menang, mengalahkan musuh. Amin. Amin. Ada amin? Amin. Nah, saudara, siapakah musuh kita? Kita harus tahu dulu ya. Di dalam hidup kita sehari-hari ini, kita pasti menghadapi musuh. Saudara tahu ada berapa musuh? Ada 3 musuh. Yang pertama itu musuh yang tidak kelihatan. Itu iblis ada, saudara. Alkitab mencatat dengan jelas, iblis itu mau menggoda manusia supaya manusia itu jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, diikat, dikuasai oleh dosa. Nah, yang kedua adalah dunia.
dunia, orang-orang di sekitar kita mengajar, mempengaruhi kita untuk menyimpang dari kebenaran Tuhan, cara berpikir, tindakan kita, hidup kita. Bahkan orang-orang dunia menjahatin kita. Nah, yang ketiga, diri sendiri itu musuh kita sebenarnya yang paling bahaya. Kenapa? Keinginan kita ini loh yang berdosa. Itu dipakai oleh iblis, dunia dan keinginan kita dipakai oleh iblis untuk menghancurkan, untuk mencuri janji berkat Tuhan, mencuri kebahagiaan, kedamaian, mencuri kesehatan kita, ya, mencuri segala-galanya supaya kita itu benar-benar tidak bisa menikmati berkat Tuhan dan ujung-ujungnya kita binasa selama-lamanya. Nah, saudara, ini musuh-musuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan terus-menerus ada dalam hidup kita. Sehingga kita terus-menerus hidup di dalam masalah, saudara. Ya, saudara, jadi ada orang-orang merasa, kok sudah jadi Kristen, sudah dibaptis, sama aja ya. Begini-begini aja ya, rasanya hidup ini gini-gini aja, tetap aja susah mengatasi masalah, tetap dihimpit, tetap di apa rasanya tertekan, ya, rasanya tidak ada solusi. Nah, ini saudara bisa terjadi. Kenapa? Karena musuh-musuh ini, ya, secara kita tidak sadar ingin membuat kita makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari berkat Tuhan. Nah, bayangin ya, kalau kita jauh dari Tuhan itu bahaya sekali kalau kita berjalan mengikuti keinginan iblis, keinginan diri kita maupun keinginan dunia, lalu kita menanggung akibat dosa itu. Nah, ini saya kasih contoh, saudara. Misalnya tiba-tiba kita digoda nih sama iblis, ingin judi biar cepet kaya, atau iseng gitu loh, gak ada kerjaan, coba ya. Nah, tiba-tiba iblis memakai dunia, yaitu orang-orang, teman, untuk mengajak kita, ya, yuk ikutan dong sekali-sekali. Ya, apalagi ini malam Imlek, ya misalnya nih ya, ini sebentar lagi nih bulan 1 nih mau Imlek. Atau ini malam Minggu nih, ngapain dulu di rumah, sini, sok suci, ayo dong, kita kan hopeng, sama-sama lah, senang-senang. Wah, lalu, nah ini musuh ketiga, diri sendiri. Iya ya, kepengen nih ya, daripada bete di rumah, iya ya, kepengen kaya nih, keinginan. Yakobus pasal 1 mengatakan, keinginan kita dicobai oleh apa? Keinginan kita. Nah, ini akhirnya kita lakukan dosa, saudara. Secara sadar tidak sadar kita sedang dikuasai oleh musuh, kuasai oleh dosa. Ketika kita judi sekali, wah, kita dapat banyak harta, ya, banyak uang. Tapi itu tidak bertahan lama, ya. Lalu kita mengalami istilahnya habis-habisan. Nah, saat itu terjadilah penderitaan di mana hubungan dengan keluarga pun rusak. Anak istri menyalahkan kita, nih, gara-gara lu ya judi ya, kita ini seharusnya bisa kumpul uang banyak masa depan, jadi tak ada lagi, gak ada harapan lagi. Kita harus bayar hutang, kita dikejar-kejar hutang. Nah, apalagi masalah sakit muncul karena stres, gak bisa tidur, mikirin gimana cari uang untuk bayar ini, bayar itu. Akhirnya jatuh sakit. Bukan hanya badan sakit, saudara, tapi ini loh, pikiran. Bisa jadi depresi, sakit jiwa, saudara. Nah, itu kira-kira bahagia nggak ya kalau kita mengalami seperti ini? Nah, inilah contoh bahwa betapa mengerikannya kalau kita tidak bisa mengalahkan musuh atau tidak bisa
mengalahkan masalah hidup. Jadi sangat-sangat serius saudara, kita harus mengerti bagaimana mengatasi masalah, bagaimana kita mengalahkan musuh-musuh yang ada ini. Nah, jadi saudara dengar baik-baik, ada hal yang perlu diperhatikan untuk menghadapi musuh-musuh. Yang pertama, ya kita tetap belajar dari Gideon ya, di Hakim-Hakim ini. Pertama, kita secara pribadi butuh dikuasai Roh Kudus. Nah, saudara, sebelum Tuhan Yesus lahir, Roh Kudus belum tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Tapi hanya orang-orang tertentu, misalnya nabi, imam, raja-raja, orang-orang tertentu. Itu pun pas pada saat mau dipakai Tuhan. Ya. Lalu ketika orang-orang tertentu ini berdosa, Roh Kudus keluar, Roh Allah itu pergi meninggalkan dia. Nah, pada zaman sebelum Yesus lahir itu dinamakan Perjanjian Lama. Di situ kita bisa melihat Roh Kudus ini bekerja ya orang-orang tertentu. Jadi Allah sendiri inisiatif. Tiba-tiba datang bicara kepada orang-orang tertentu itu, lalu orang-orang tertentu itu mencatat apa pesan Tuhan, lalu dikirim. Ya, berita itu atau secara langsung mereka sampaikan kepada umat. Nah, lalu bisa lagi tiba-tiba Roh Kudus hinggap, yaitu di kitab nabi-nabi lain ada menulis menghinggap. Kalau di sini kita lihat Gideon ayat 34 pasal 6, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Istilah menguasai. Jadi Roh Kudus itu bisa tiba-tiba datang masuk ke dalam hati pikiran seseorang, menguasai hati pikiran seseorang. Nah, saudara, apa bedanya? Saya mau tanya yang mantan-mantan mabuk ini. Di sampingku. Apa bedanya kita dikuasai anggur dengan dikuasai Roh Kudus? Ada yang bisa jawab? Mbak pikir ya. Apa bedanya dikuasai anggur, mabuk-mabuk nih. Ya, orang yang dikuasai anggur mabuk ya. Dengan dikuasai Roh Kudus, Roh Allah. Nah, kalau orang yang dikuasai anggur, mabuk, dia sadar nggak apa yang dia ngomong dan lakukan? Dia sadar nggak? Enggak. Dia nggak tahu apa yang terjadi di sekitar dia. Sedangkan orang yang dikuasai Roh Kudus, seperti Gideon dan kita, saat Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita, hidup kita, kita sadar apa yang sedang terjadi. Kita sadar apa yang kita ngomong, apa yang kita lakukan. Nah, itu ya bedanya. Nah, jadi waktu musuh sedang kumpul ingin menghancurkan bangsa Israel, Allah inisiatif. Sekali lagi saya katakan inisiatif. Datang masuk menguasai siapa? Gideon. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya Gideon bisa melakukan bagiannya, bisa dipakai Tuhan, saudara. Nah, ini ciri-cirinya ya. Orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34 sampai 40. Di sana ciri-ciri yang dikuasai oleh Roh Kudus itu adalah pasti mengalami apa? Perubahan hidup. Yaitu apa? Apa yang berubah? Apakah rambutnya berubah? Yang tadi lurus jadi keriting? Ya, bukan ya. Bukan masalah penampilan yang berubah, tapi lebih ke karakter iman, saudara. Pertama, ada keberanian dalam kebenaran. Ya, lalu yang kedua, ada pencerahan dan pengertian. Nah, saudara, kita lihat Gideon itu berubah ya, luar biasa.
awalnya dia cuma hanya sebatas jago kandang, berani sama papanya, ya, bereskan berhala. Tapi sekarang ketika dikuasai oleh Roh Kudus, lebih lagi Atmos melakukan perkara besar, yaitu dia berani kumpulkan banyak orang untuk pergi berperang. Ini bicara negara loh saudara, bicara keselamatan bangsanya. Ini lebih lagi proyek yang besar, proyek Bapak Surgawi yang melebihi hanya keluarga. Nah ini saudara, Gideon dipakai Tuhan seperti itu. Tiba-tiba dia bisa ada keberanian. Tiba-tiba dia bisa kirim pesan, kayak kita sekarang enak ya kalau kirim pesan bisa pakai handphone kan, suruh orang kumpul gampang. Tapi kalau zaman dulu itu butuh waktu, butuh tenaga lebih lagi untuk kumpulin suku orang Israel itu banyak, tapi Tuhan minta hanya beberapa suku, yaitu suku Manasye, suku Asher, suku Naphtali. Nah itu Gideon bisa lakukan. Dia panggil mereka kumpul. Saudara, panggil orang kumpul makan-makan syukuran itu gampang. Amin. Tapi kalau Gideon panggil orang untuk mempertaruhkan nyawa. Ini perang itu berarti siap korban nyawa, mati di peperangan. Itu nggak gampang. Ini adalah proyek yang sulit, tugas yang sulit, berat. Tapi Roh Kudus yang mampukan Gideon. Dia dapat pencerahan harus bagaimana pergi berperang. Roh Kudus menolong dia. Lalu dia kumpulkan mereka itu. Setelah dia tahu harus strategi seperti ini, dia masih saja harus minta pertolongan Tuhan. Yaitu yang ciri-ciri yang ketiga adalah ada kerendahan hati berdoa ya. Nah, kita lihat sikap Gideon ini luar biasa. Di sini di ayat 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraku seperti yang kau firmankan." Nah inilah adalah orang yang rendah hati. Saudara, orang yang malas berdoa, pagi-pagi bangun sepanjang hari nggak mau berdoa, malas berdoa, itu tandanya orang yang sombong. Dia merasa bisa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa andalkan Tuhan. Tapi Gideon tidak seperti itu. Dia tetap bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Benar nggak Tuhan? Engkau memanggil saya. Nah Tuhan menjawab doanya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh doa, Tuhan pasti jawab. Amin. Apalagi ini adalah demi kepentingan orang banyak. Nah Tuhan menjawab. Apa yang diminta oleh Gideon? Tuhan kasih tanda. Nah, lalu Gideon minta lagi, dikasih lagi jawaban, dikonfirmasi lagi, iya saya panggil kamu. Lalu respon yang berikutnya adalah yang keempat, ada ketaatan. Saudara, si Gideon ini luar biasa ya. Dia mau lakukan, yaitu pergi. Nah ini langkah selanjutnya. Bukan hanya tahu, bukan hanya mengumpulkan banyak orang, lalu dia ada ketaatan. Nah ini Allah luar biasa ya, memberikan strategi perang yang tidak masuk di akal. Nah saudara, di Alkitab mencatat itu musuh sangat banyak sekali, gak bisa dihitung saudara, saking banyaknya. Tapi Tuhan ajar ke Gideon apa? Pilih 300 orang saja. Begitu banyak suku-suku yang tadi ikut dia pergi berperang. Tapi Tuhan bilang pilih 300 saja. Siapa yang dipilih?
Orang-orang yang waktu minum menghirup airnya dari sungai. Ya, ada yang menjilat, ada yang begini. Jadi yang menghirup itu air minum itu yang diseleksi Tuhan. Karena orang-orang ini adalah orang yang berani mati. Ya, tidak takut mati untuk Tuhan, ya. Nah, untuk bangsanya. Nah, saudara, itulah ya luar biasanya Gideon taat, ya. Dia lakukan strategi perang dari Tuhan, ya. Nah, saudara, sesudah Tuhan Yesus lahir, naik ke surga, lalu turun Roh Kudus. Nah, beda sekali dengan zaman perjanjian lama. Perjanjian baru itu Roh Kudus setelah Pentakosta turun. Dia mau tinggal di hati setiap orang percaya, bukan orang-orang tertentu lagi. Saudara, orang-orang berbahagia, amin. Saudara hidup di zaman apa? Zaman setelah Yesus lahir, ya. Zaman anugerah, ya. Nah, kita dikasih gratis loh, ya. Roh Allah kuasanya mau tinggal di dalam diri kita. Nah, ini hadiah yang luar biasa, ya. Nah, saudara, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu inisiatif mau tinggal di dalam diri kita. Amin. Terima kasih Tuhan, bilang, ya. Karena Tuhan sendiri mau tinggal di dalam diri kita yang begitu kotor, yang pernah salah ini, ya. Nah, oleh sebab itu jangan sengaja terus-menerus hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena kalau kita terus-menerus hidup dalam dosa, kita mendukakan Roh Kudus. Memang Roh Kudus tidak tinggalkan kita, tapi engkau telah mematikan kuasa Roh Kudus. Bukan dikuasai Roh Kudus, tapi dosa yang menguasai kamu. Ingat, ya, Roh Kudus ini namanya kudus. Kalau zaman perjanjian lama, Roh Tuhan, Roh Allah. Zaman sekarang sejak lahir zaman perjanjian baru apa? Roh Kudus. Namanya aja Roh Kudus, gak bisa dicampur dengan roh iblis, ya, yang kotor itu, ya, dosa, nggak bisa. Nah, saudara, mari izinkan, ya, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, menguasai kita, amin, supaya kita mengalami perubahan hidup. Ingat yang di Litri Encounter, apa tujuan Litri Encounter? Berubah, sampai monyong-monyong gitu, ya. Berubah. Nah, apanya yang berubah, ya? Inilah karakter iman kita, ya, saudara. Kita menuju perubahan terus-menerus. Nah, yang kedua, tadi yang pertama, diri sendiri butuh dikuasai Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah kita butuh apa? Coba kita lihat, Thomas, silakan putarkan video, ya, supaya kita lebih mengerti. Coba nonton video ini sebentar, menggambarkan firman Tuhan selanjutnya. Silakan. Suaranya juga, ya, boleh di ini. Kedengaran, ya. Ya, suaranya. Nah, ini poin kedua, ya, bahwa kita butuh gereja ataupun pemimpin yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mungkin ulang lagi, Thomas, tolong, suaranya mana? Ada suaranya. Bisa? Gak ngerti, kagak ada suaranya. Nggak apa-apa, nggak ada suara nggak apa-apa, ya. Kalau nggak bisa ada suara nggak apa-apa. Oke. Ya.
Ini adalah penggambaran sesungguhnya. Ya, kita ini ada di medan pertempuran, di kapal perang, saudara. Jangan anggap kita terus-menerus di kapal pesiar. Pesiar ya. Dilayani enak, pemandangannya bagus banget gitu ya. Sadar kalau kita hidup di dunia ini sedang berperang setiap harinya. Oleh sebab itu kita butuh gereja, pemimpin yang dikuasai Roh Kudus, yang diurapi Roh Kudus. Amin. Artinya apa? Karena gini loh ya, kalau kita lihat bangsa Israel, Allah Maha tahu kalau bangsa Israel itu sedang dalam dikuasai musuh gitu loh, dalam penderitaan, kalah terus di dalam peperangan, sehingga Allah mengutus, memanggil Gideon sebagai pemimpin bangsa Israel untuk selamatkan umat Tuhan dari tangan musuh, dibebaskan, dipulihkan. Demikian juga Allah melihat manusia zaman sekarang, apalagi kita anak-anak Tuhan, sedang dijajah oleh dosa, dikuasai oleh dosa, terus-menerus setiap hari itu ada saja serangan-serangan. Saudara sadar tidak sadar itu ada musuh, kelihatan tak kelihatan, sehingga Allah membangkitkan, memanggil anak-anak Tuhan, begitu banyak yang menjadi pemimpin, baik hamba-hamba Tuhan, baik pemimpin kelompok sel, majelis, pengurus, gereja, untuk menolong umat Tuhan bisa dilatih, dibimbing, dilengkapi, bisa berperang memakai senjata. Nah, saudara, kita bersyukur ya, gereja Goipol kita termasuk gereja yang sehat ya. Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita lihat angkatan dari Alang yang sudah dibaptis ini sudah setahun ya. Sharing firman. Itu tujuannya apa? Diperlengkapi. Pedang rohnya itu, firman itu sama dengan pedang roh, diasah, dilatih. Bisa nggak dia tulis ulang pesan Tuhan secara jelas? Karena lewat dia bisa tertulis, sekarang zaman medsos, dia setelah dikoreksi itu sharing firmannya, dia akan kirim pesan Tuhan kepada siapapun, keluarganya, orang-orang yang dia kenal lewat medsos. Sehingga lewat itu semuanya bisa memberkati, menyelamatkan yang lain. Nah ini saudara, gereja kita sudah lakukan beberapa langkah ya, melengkapi. Ya, baik kelompok sel ataupun pembinaan di hari Rabu di Pasutri. Nah, saudara, jadi kita kembali lihat di Alkitab sudah banyak contoh ya. Misalnya Rasul Paulus, dia sebagai pemimpin. Ketika dia dengar jemaat Galatia sedang disesatkan, berbalik dari Injil, apa yang dilakukan? Roh Kudus menguasai Paulus untuk segera menulis surat kepada siapa? Jemaat Galatia. Menegur mereka, menasehati, memperingati mereka supaya kembali kepada jalan Tuhan, kepada Injil. Nah, surat itu dikirim, dibacakan kepada semua orang jemaat Galatia dengar. Lalu Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk apa? Menegur Raja Daud ya. Nathan itu menyindir ya Raja Daud lewat perumpamaan, ada orang kaya, sudah banyak harta tapi masih mau lagi sama kepunyaan orang miskin yang satu-satunya dia punya diambil sama orang kaya. Lalu si Raja Daud marah, kok berani banget, kurang ajar itu orang miskin itu, orang kaya itu kurang ajar. Lalu dia tidak sadar bahwa dirinya lah yang melakukan seperti itu, mengambil Batsheba. Dia sudah punya segalanya tapi ambil istri orang. Lalu Nathan mengatakan, kamulah orang itu. Nah ini ya, Tuhan pakai
pemimpin untuk menyelamatkan, ya, misalnya kayak Daud maupun jemaat, ya, dari apa? Dari musuh dosa supaya tidak binasa. Nah, ada lagi misalnya Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka munafik, mereka tidak melakukan firman. Tuhan Yesus pun menyindir mereka dengan perumpamaan anak yang hilang. Siapakah anak sulung itu? Itu penggambaran orang-orang Farisi ahli Taurat yang sesungguhnya hilang, ya. Dan juga banyak sindiran lain lewat perumpamaan. Lalu teguran keras langsung kepada pribadi-pribadi mereka ketika tatap muka. Nah, saudara, ada lagi mukse kita, ya. Ketika kita dulu, ya, tahun lalu tuh ada lagi isu-isu apa itu? Vaksin, ya. Isu-isu vaksin, oh nggak boleh loh. Itu apa sih 666 loh atau apa? Waduh, heboh. Nah, itu Roh Kudus menolong, memimpin mukse kita untuk sampaikan kepada jemaat supaya mengerti kebenaran, jangan dipengaruhi oleh ajaran sesat. Ya, saudara, nah kami pernah ya 1 tahun itu keliling, ya, waktu itu kan masih freelance. Jadi kami ibadah itu keliling, saudara. Gereja ke gereja, visitasi. Di situ Tuhan memperlihatkan kepada kami bagaimana sikap jemaat di gereja-gereja yang kami kunjungin. Mereka main handphone, saudara. Itu apalagi ibadahnya di studio. Saya masih ingat. Waduh, mereka main handphone. Ini udah pujian penyembahan naik sampai selesai firman pun handphone. Main Instagram, main Facebook. Karena dia duduknya di depan, ya. Karena duduknya begini, saudara, ya, di studio. Saya duduk di belakangnya, saya lihat ini orang main handphone terus sambil ngobrol. Di kiri kanan ada lagi yang seperti itu. Seakan-akan mereka nonton konser, saudara, sambil makan lagi. Klutuk-klutuk, klutak-klutuk. Ya ampun, ini ibadah atau nonton konser? Rata-rata gereja seperti itu, saudara, suasana ibadahnya. Itulah sehingga Roh Kudus memimpin hati pikiran kami ketika kami persiapan khotbah. Roh Kudus pimpin hati pikiran kami. Ini loh beban yang harus disampaikan. Karena akhir zaman orang-orang sudah banyak sekali yang tidak mengerti sikap yang baik selama ibadah. Mereka main-main, gak menghormati Tuhan, tidak menghargai anugerah Tuhan. Nah itu, ya, jadi kita gereja dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga gereja kita adalah gereja yang sehat. Menolong jemaat, mencegah jemaat jangan sampai kalah. Terus-menerus hadapin musuh, ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menang? Jadi kita harus respon kepada apa? Roh Kudus. Respon. Yaitu taatin pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah mengajar kita apa? Memakai senjata Allah, doa dan firman. Ini 2 saja, ya, yang saya bahas hari ini, doa dan firman Tuhan. Ya, senjata Allah itu banyak sekali, senjata itu gratis dikasih Tuhan, bukan hanya surga. Jadi kita berbahagia, sudah ada nih disediakan senjata Allah. Nah, kita mau nggak memakai senjata Allah? Misalnya doa. Kalau Gideon, dia memakai apa-apa tanya Tuhan, apa-apa minta pada Tuhan, dikit-dikit pikirin Tuhan. Jadi ketika kita menjalani hidup ini, kita pakai doa, senjata ini. Nah, saudara, suatu hari ada Swikiji, aku masih ingat. Tiba-tiba malam-malam telepon saya. Simo, tolong saya, ini anakku histeris, aduh saya nggak tahan lagi, tolong doain, gitu, ya. Saya bilang, saya bingung, gimana, saya sempat bingung karena mukse nggak ada, ya, nggak ada orang. Waduh, gimana ini, zaman dulu ini nggak ada hamba Tuhan lain, saya sama mukse doang waktu itu, ya. Lalu tiba-tiba, inilah Roh Kudus memberi pencerahan. Lalu saya bilang kepada Swikiji, Ji, kamu percaya nggak Tuhan Yesus berkuasa, nama Yesus berkuasa? Iya, semua saya percaya. Oh, dia sedih sekali, nggak tahan lagi.
Sedang ayo satukan hati di telepon. Dulu belum ada handphone ya saudara, pakai telepon itu ya. Ayo di telepon ini kita doa bersama. Lalu dia iya semut. Lalu Roh Kudus bantu saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Roh pertengkaran, roh emosi, roh yang membuat keributan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari rumah, dari keluarga Swikiji. Dalam nama Yesus saya hancurkan kuasamu. Pergi. Tengah. Tiba-tiba anaknya diam. Tadi itu anak ceweknya gila kayak apa? Ya, wow, gitu loh. Ya kayak histeris gila gitu. Tiba-tiba diam. Sedang Ji, gimana anakmu? Ya Semu sudah diam. Aduh terima kasih Tuhan. Makasih ya Semu. Ya tetaplah percaya. Doakan anakmu ya. Nah, doakan dia terus. Nah saudara, ini pengalaman yang saya tak bisa lupakan, bahwa Roh Kudus itu bisa menolong kita. Harus bagaimana berdoa, kadang kita bingung. Harus gimana, tiba-tiba terjadi sesuatu, bingung. Kayak tadi ya, Alang kasih info. Aduh gak ada sinyal nih, gimana nih? Langsung saya, Roh Kudus tolong. Biar ada solusi penghalang ibadah itu kami hancurkan dalam nama Yesus. Saudara, kita harus tahu tipu muslihat iblis. Iblis itu tidak suka kita berdoa. Iblis itu tidak suka kita ibadah, apalagi baca Alkitab setiap hari. Dia berusaha berbagai cara membuat kita malas, membuat kita sibuk, gak ada waktu. Iya, bentar. Apalagi mengobok-ngobok perasaan. Saya udah sering sekali ngalamin serangan seperti itu, saudara. Kita ini hati, pikiran diobok-obok, emosi kita diobok-obok, supaya kita tidak bisa berdoa, supaya kita nggak jadi, nggak jadi deh, orang lain aja deh yang pelayanan, aku nggak jadi deh, aku rasanya capek nih. Itu karena iblis tahu ketika kita berdoa, ketika kita mendengar firman, kita mendapat solusi, Tuhan bertindak dan kita dapat instruksi. Jadi dia berusaha tidak dengar, Bu. Kita kacau gitu. Gak jadi doa, gak jadi baca Alkitab, gak jadi mesbah keluarga, gak jadi ibadah. Itu sadar gak, iblis itu setiap hari rajin sekali mencari celah. Dia seperti singa mengaum-ngaum kelilingin kita, lihat ada celah nggak. Makanya kami yang layani Literary Encounter itu nggak gampang, nggak sembarangan saudara, karena itu bisa serangan balik. Kalau saya sama Muksi sungguh-sungguh doa puasa, karena kita menghadapi iblis yang tidak kelihatan. Kita pegang itu orang tertentu, itu bisa serang, bisa dipukul, bahkan bisa ditelanjangin hidup kita kalau kita ada celah. Misalnya kalau saya masih suka judi tapi layanin orang pemulihan, itu iblis bisa ngomong, lu aja judi mau tolong ini, dipermalukan saudara. Bahkan nggak main-main, bahkan hubungan suami istri aja kami nggak lakukan ketika mau lakukan peperangan dalam pelayanan, mau ibadah, mau Literary Encounter, karena ini peperangan saudara, tarik menarik antara iblis yang menghalangi mau rebut jiwa supaya jiwa itu ngantuk nggak dengar firman, atau jiwa ini nggak jadi deh, aku rasa malu nggak mau dilayanin. Begitu banyak tipu muslihat iblis saudara. Oleh sebab itu kita harus ingat, pakai senjata Allah, taat aja. Doa dalam nama Yesus. Begitu doa perangnya, bukan permisi, jangan ganggu aku ya iblis, setan. Jangan ganggu aku. Ada yang seperti itu saudara jemaat. Saking takutnya sama iblis. Permisi sama iblis. Bukan. Kita harus lawan, kata Tuhan apa? Lawan. Kalau Yesus apa, kita tiru Yesus, hardik. Dalam nama Yesus jangan ganggu aku mau tidur nih. Dalam nama Yesus
perasaanku yang tidak enak ini jadi tenang. Perasaan sedih saya cabut dalam nama Yesus. Perasaan bersalah yang mengintimidasi saya usir. Pergi dari hati pikiranku dalam nama Yesus. Ragu-ragu pergi dari hati pikiranku dalam nama Yesus. Lawan. Itu namanya doa peperangan, saudara. Kita memang perang nggak pakai bom yang benaran ataupun senjata benaran. Tapi kita lewat doa. Dan nama Yesus berkuasa. Amin. Amin. Nama Yesus berkuasa. Jadi pakai. Gunakan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Roh Kudus. Ayo bilang, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, peranmu sangat penting sekali. Engkau tahu kalau aku lagi lemah. Saudara, kalau kita sedang hadapi masalah itu tiba-tiba bisa lemah loh. Apalagi yang sakit penyakit yang divonis dokter gak sembuh-sembuh, itu langsung drop iman kita. Tiba-tiba terjadi musibah, drop kita. Kita lemah, tapi ingat Roh Kudus membantu kita karena kita gak tahu harus ngomong apa nih. Tuhan, saya pernah saudara sampai Tuhan, gak tahu mau ngomong apa gitu, saking tertekan, saking sedihnya gitu, saking susahnya nih hati. Tapi Roh Kudus tiba-tiba tolong kita ya. Nah, aku bisa juga bahasa roh ya. Atau tiba-tiba kita bisa tanya, apa yang harus kulakukan? Nah, itu Roh Kudus ya, jangan anggap remeh. Ada peran Roh Kudus. Lalu Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini dialamin Gideon. Nah, Gideon dipesan oleh Tuhan. Nanti kamu waktu di lapangan, di tempat musuh, kamu akan dengar berita. Berita itu akan membuat kamu tambah berani dan kamu bisa berperang. Lalu Gideon sibuk ngurus pasukan yang banyak ini. Yuk kita pergi berperang. Lalu sampailah mereka di perkemahan musuh. Sampai di situ, Gideon mendengar dua orang ngobrol. Ya, nih ya, orang ini ngobrol gini. Aku mimpi loh. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah itu sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Sangat menyenangkan ya Bun. Ini habis runtuh. Lalu temannya jawab, ini tidak lain dari pedang Gideon. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Nah, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Nah, saudara, Roh Kudus ingatkan dia. Lalu dia taat. Si Gideon jadi ingat bahwa ini loh yang dimaksud Tuhan, bahwa dia pasti mengalahkan musuh. Lalu Gideon sebagai pemimpin sampaikan pesan Tuhan. Dia proklamirkan, dia umumkan gitu loh. Dia ngomongnya apa? Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Nih kata-kata iman. Muncul kata-kata iman karena apa? Si Gideon taat. Itulah Roh Kudus menolong dia mengingat firman Tuhan dan Gideon respon kepada Roh Kudus yaitu taat, mau berperang, tidak mundur, tetap maju, dan dia mengucapkan kata-kata iman. Luar biasa ya saudara. Lihat ini ada suatu respon yang sangat baik untuk dicontohin saudara ya. Inilah ya ajaran kitab suci lewat Gideon. Nah saudara, mungkin kita selama ini lupa ya apa yang kita baca, apa yang kita dengar, tapi yang penting bacalah
dengarlah baik-baik karena suatu hari Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut kita kehilangan arah, kehilangan petunjuk. Aduh, harus bagaimana nih, bingung jalanin hidup ini. Cita-citaku apa sih? Ya. Gimana sih masalah ekonomi, masalah sakit penyakit? Gimana sih solusinya? Ini masalah keluarga, masalah karyawan, masalah pihak-pihak orang yang suka menjahatin kita. Aduh, ada saja. Nah, saudara, Roh Kudus ingatkan apa yang harus kita lakukan. Ting, ada firman ya, menolong kita. Nah, saudara, kita bersyukur ya kalau Tuhan sudah memberikannya itu semua untuk kebaikan kita supaya kita bisa mengatasi masalah, kita bisa menang atas musuh. Saudara punya musuh? Ya, setiap orang punya. Ya, terutama diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh dikuasai Roh Kudus. Aku butuh pemimpin yang baik, pemimpin yang dikuasai Roh Kudus. Aku mau taat doa, aku mau taat melakukan firman, sekalipun firman yang saya dengar, teguran-teguran, sindiran-sindiran yang tidak enak sekali, peringatan-peringatan yang pedas gitu ya, ataupun nggak masuk di akal seperti kisah Gideon. Gak masuk akal. Tahu nggak cara Gideon menang? Hanya lemparkan buyung, plek, bersorak, tiba-tiba musuh saling membunuh. Nah, ini cara Tuhan memberi kemenangan. Karena Tuhan tahu 300 orang gimana perang, banyak sekali musuh. Tapi itu cara Tuhan. Mereka saling membunuh musuh-musuh itu. Nah, kita nggak tahu cara Tuhan menolong kita seperti apa. Yang penting kita lakukan bagian kita, amin. Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Selama ini sudah belum? Buka hati lebar-lebar, Roh Kudus, tolong saya, saya bisa ambil senjata Allah, saya bisa pakai. Yuk kita datang kepada Tuhan, saudara. Ketika kita mau taat, berdoa, dan melakukan firman, percayalah, kita pasti menang. Melawan semua musuh. Mengatasi segala masalah hidup. Kita gak akan takut lagi. Besok masalah baru terjadi, datang, silih berganti. Kita tidak takut lagi. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, datanglah. Mari saudara, tutup matamu. Saat ini engkau berhubungan dengan Roh Kudus. Tuhan Maha tahu keadaanmu masing-masing. Tutup matamu. Sungguh-sungguh engkau rendahkan hati, merasa membutuhkan Roh Kudus. Mari kita sama-sama katakan, Roh Kudus datanglah. Pejamkan matamu. Pribadimu dengan Tuhan saat ini. Minta Tuhan singkapkan. Bagaimana keadaanmu saat ini? Apakah engkau sedang kalah menghadapi musuh? Pikiran-pikiran negatif menguasaimu. Dosa-dosa yang tiba-tiba menguasaimu. Emosi-emosi yang menguasaimu. Ataupun sedang menghadapi godaan. Masalah-masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi. Mari minta Roh Kudus tolong. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Mari Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus,
hiburlah. Tiap hati yang gentar hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal, Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus, mari Roh Kudus datanglah. Jamalah. Iya. Roh Kudus kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah setiap kami, hiburlah. Tiap hati yang gentar hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal, Roh Kudus pimpinlah. Sungguh-sungguh minta, Roh Kudus datanglah. Jamalah siap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah. Siap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal, Roh Kudus pimpinlah. Apakah saudara merasa capek menghadapi hidup ini? Atau merasa bosan, merasa kosong? Kok begini-begini aja hidup ini? Sangat. Masalah satu belum selesai, masalah lain sudah datang. Dan saudara mungkin hidup dalam kekhawatiran, bagaimana masa depanku? Hidup dalam ketakutan. Tapi mari minta Roh Kudus tolong. Percayalah, taatlah. Ambil senjata doa dan firman. Ambil senjata doa dan firman. Saat ini masing-masing berdoa. Minta. Dalam nama Yesus, segala beban berat itu dicabut. Pergi dari hidup jemaat hamba ini. Amin. Dalam nama Yesus, segala rasa ragu, khawatir, ketakutan yang berlebihan itu dibuang dalam nama Yesus. Rasa sedih dihantui masa lalu, diintimidasi oleh perkataan orang-orang yang gak bertanggung jawab, ataupun dari si jahat yang mempengaruhi hati pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Pergi dari hati pikiran kami. Perasaan tak berguna, rasa tidak cakap, rasa tak bisa, kami buang itu dalam nama Yesus. Kami terima kebenaran Tuhan, bahwa kami berguna, beristimewa, kami unik, kami bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ekonomi kami pasti pulih, kami pasti diberkati jasmani rohani, tubuh jiwa roh kami sehat dalam nama Yesus. Kami percaya perkataanmu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ya, kami percaya segala keinginan-keinginan kami yang kotor, yang jahat, kami mampu buang, kami tidak lakukan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami putus hubungan dengan iblis. Kami putus hubungan dengan pengaruh-pengaruh dunia. Kami putus hubungan dengan niat-niat dosa kami. Sekarang kami jadi baru.
Biar kami tiap hari retreat encounter di hadapan-Mu, memakai senjata Allah, menghadapi musuh dan masalah. Ini doa hamba-Mu Bapak, berkati keluarga besar setiap umat-Mu dan jemaat kami ini. Demi nama Yesus yang percaya katakan, amin.